Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo boy, tos dulu. Buat yang belum kenal, salam kenal. Aku Randy Januar. Kalian boleh banget mensupport channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Di channel ini aku akan berbagi pengalaman perjalanan, petualangan, hingga obrolan-obrolan yang seru yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Di video kali ini, seperti yang sudah kalian lihat di video openingnya, aku akan ceritain ke kalian pengalaman perjalananku ke Gunung Boga atau yang biasa dikenal dengan Gunung Embun. Gunung Boga ini terletak di Desa Luan, Kecamatan Muara Sambu, Kabupaten Pasir, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Buat warga Kalimantan Timur atau yang kebetulan berada di Kalimantan Timur, bisa banget menjadikan destinasi ini menjadi tujuan wisata kalian. Karena di Gunung Boga ini kita bisa menikmati pemandangan khas pegunungan tanpa harus jalan kaki, mendaki, masuk ke hutan. Karena mobil ataupun sepeda motor bisa dikendarai hingga ke puncak, menjadikan destinasi wisata ini sangat family friendly. Gimana? Mantap kan? Maka tonton video ini sampai habis karena aku bakal share tips-tips yang akan membuat perjalananmu ke sana menjadi lebih mudah sesuai dengan pengalamanku yang kutemukan selama perjalanan ke sana. Karena aku startnya dari kota Balikpapan, maka kita memiliki 4 opsi untuk sampai ke Gunung Boga. Nah, yang jadi pertimbanganku adalah pertama via darat. Kayaknya enggak deh. Karena apa? Karena dari kilometer 38 sampai ke persimpangan Petung itu memakan waktu sekitar 3 jam. Sementara perjalanan dari Simpang 3 tadi menuju Gunung Boganya itu masih ada sekitar 4 jaman. Jadi kalau di total kita bisa berkendara, karena aku naik motor ya, jadi motoran itu sekitar 7 jam. Kayaknya skip dulu deh. Dan opsi kedua, menggunakan speedboat otomatis gugur. Kenapa? Karena nggak bisa bawa motor. Dan opsi ketiga, naik klotok. Itu juga skip. Kenapa? Karena istriku takut. Ya, opsi terakhir menjadi pilihanku saat itu, menggunakan kapal yang besar, yaitu kapal feri. Untuk naik kapal feri ini kalian siapkan uang sebesar 66.000 itu untuk satu sepeda motor dan 2 penumpang. Jam 9.40 kapal feri kami berangkat lepas landas dari pelabuhan. Dan sekitar jam 11.30 kami sudah sampai di pelabuhan feri Penajam. Jadi perjalanan ini ditempuh sekitar 2 jam. Kadang-kadang bisa lebih cepat dan bisa juga lebih lama tergantung antrian kapalnya bersandar di pelabuhan. Turun dari kapal, kami langsung tancap gas menuju Gunung Boga. Di tengah perjalanan kami sempatkan untuk istirahat, makan, dan sholat. Setelah motoran selama 3 jam, ditambah tadi istirahat 1 jam, maka total perjalanan kami 4 jam. Nah ini tipsnya, kalau memang teman-teman suka perjalanan menggunakan motor yang agak jauhan, coba deh pertimbangkan untuk beli intercom agar berkomunikasi antar pengendara dan penumpang itu bisa jadi lebih jelas dan lebih baik. Karena tanpa intercom, komunikasi itu serasa susah. Apalagi di kecepatan yang sudah 50 km ke atas, 50 km per jam ke atas ya. Itu sudah harusnya buka kaca dan juga harus teriak-teriak dan seringkali ya salah dengar, salah paham, dan itu menguras energi ya. Aku juga beli intercom yang murah aja, itu yang masih berkabel, itu kemarin aku dapat beberapa waktu yang lalu ya, lama sudah beberapa bulan yang lalu, aku dapat di toko Oren itu harganya 130 ribuan. Coba teman-teman cari di toko online, itu mungkin ada yang murah-murah aja, karena mungkin kalau nggak terlalu sering ya itu sudah worth it lah ya, tapi kalau terlalu sering ya bisa dipertimbangkan untuk invest yang lebih mahal. Jam 15.40 kami sudah sampai di persimpangan masuk ke Gunung Boganya. Di sini kami melewati jalan berbatu, jembatan kayu, dan juga ada jalanan yang sudah semen. Kira-kira kalau dirasiokan 30%-nya itu jalanan yang sudah bersemen dan 70%-nya masih tanah berbatu. Jadi di sini wajib banget teman-teman menggunakan masker karena debu, apalagi ketika panas.
dan juga kita melewati kendaraan-kendaraan yang mengangkut kelapa sawit. Karena memang kita melalui jalan yang mereka lalui. Ini jalan mereka memang. Normalnya dari simpang tadi, dari jalan raya menuju jalan kelapa sawit tadi ya, itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Nah, di sini ada triknya. Ada jalan tembusnya. Di jalan tembus ini kita bisa menghemat waktu 20 hingga 30 menit. Jadi perjalanan kita bisa memakan waktu hanya 40 menit. Yaitu ketika di simpangan yang ini, nih simpangannya, yang seharusnya kalau kita lihat pelang itu belok kanan, tapi kita belok kiri. Perhatikan, yang ada pelangnya dan juga ada security yang jaga. Nah, di situ kita wajib izin dulu tuh sama security-nya, boleh nggak kita lewat. Kemarin sih aku coba, boleh. Jadi lewat, dan dari portal itu tadi, sampai ke puncak Gunung Boga itu sekitar 6 menit saja. Kalau kita mengikuti jalan yang normal, belok kanan tadi, itu memakan waktu 20 hingga 30 menit lebih lama. Akhirnya di jam 16.20 kami sampai juga ke puncak Gunung Boga. Harga masuknya itu 5.000 untuk bayar parkir, 5.000 untuk orang. Jadi karena kami berdua bayarnya 10.000 plus parkir 5.000, jadinya 15.000 saja. Nah, tipsnya buat kalian yang tidak punya tenda dan tidak bawa tenda dan kalian tetap mau ngecamp, itu bisa sewa tenda yang ada di sana. Dan sebaiknya di booking agar kalian mendapatkan tempat yang lebih optimal, lebih bagus, dan pemandangannya lebih baik. Jadi bisa cari aja tuh kontaknya, banyak di TikTok dan sosial media lain, agar kalian mau datang jam berapa aja, tenda kalian sudah ada dan sudah siap. Jadi tinggal masuk dan menikmati pemandangan. Nah, untuk yang bawa tenda kayak aku kemarin, effortnya itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita harus datang sebaiknya itu di sore hari kayak aku nih, di jam 4-an. Karena kalau tidak, sudah banyak tenda sewaan yang berdiri hingga akhirnya kita kesusahan dalam mencari lahan membuka tenda punya kita sendiri. Nah, aku juga keliling-keliling, akhirnya nemukan satu tempat yang strategis, yang view ke depannya itu langsung Gunung Sampi. Jadi lembah langsung Gunung Sampi. Itu bagus banget pemandangannya ya. Jadi buat kalian yang bawa tenda, aku sarankan datangnya di sore hari supaya dapat spot yang bagus. Kalau datangnya di malam, kayak beberapa orang yang aku temui, itu sudah kesusahan cari spot karena dia bawa tenda sendiri. Beberapa spot-spot yang bagus itu sudah didirikan tenda-tenda sewaan yang siap untuk disewakan. Fasilitas di sini juga cukup lengkap. Sudah ada musola, ada toilet, dan juga ada warung-warung orang jualan. Dan jangan khawatir, malam di sini juga ada lampu-lampu jalan yang menerangi. Jadi nggak gelap-gelap banget lah kayak ketika teman-teman ngecamp di hutan atau di gunung. Yang pertama musolanya. Musolanya itu cukup bersih dan juga cukup luas, jadi aman banget ketika kita mau sholat berjamaah. Toiletnya seingatku ada 4 pintu, berbayar. 2.000 kencing, 3.000 untuk BAB. Nah, konsepnya ini kejujuran, boy. Ya, saranku sih jujur aja. Jadi, bayarlah sesuai keperluan kalian di toilet itu untuk keamanan dunia dan keamanan akhirat. Nah, ini masukan juga buat pengelola. Kemarin aku coba toiletnya, itu kerannya itu tepat banget di belakang kita sini nih. Pada saat kita jongkok. Jadi susah banget ketika kita jongkok, itu ada keran di sini dan embernya. Bahkan untuk jongkok kita harus memindahkan embernya ke depan dulu agar kita muat jongkok. Kalau tidak dipindahkan maka nggak muat. Dan kerannya masih tetap di sini nih. Jadi susah banget kita ngisi air. Jadi mudah-mudahan dari pipa sini, dari keran sini bisa dipanjangin sedikit pipanya. Jadi kerannya itu berada tepat di depan kita. Jadi embernya bisa ditaruh di depan dan ketika kita jongkok muat. Dan satu lagi nih, toiletnya itu ketika pengunjungnya lagi banyak ya, itu airnya cepat habis. Jadi kemarin pengalamanku, malam itu air udah habis. Jadi nggak ada air. Jadi air kita harus bawa sendiri. Ada juga orang-orang yang ya tidak bertanggung jawab karena nggak ada air, tetap aja dia buang air kecil atau buang air kecil ya. Kalau buang air besar ngeri banget. Tetap aja buang air kecil tapi tidak disiram. Nah, itu bahaya. Dan ya cukup mengganggu sih. Nah, buat kita tipsnya apa? Kemarin aku kebetulan bawa jerigen portable, jerigen dari plastik itu yang bisa dilipat. Nah, aku sebenarnya nggak tahu di malam hari nanti air bakal habis atau bakal mati. Tapi aku nampung air di jerigen. Tujuannya untuk
cuci piring, sikat gigi yang ku dekatkan di tenda. Tapi ternyata tuh sangat membantu ya. Jadi buat teman-teman bisa tuh jadi salah satu tips opsi ketika berkunjung ke sana, pertimbangkan untuk membawa tampungan air. Kalau nggak mau ribet ya tadi, yang kayak punya aku, jerigen portable lipat. Jadi itu bisa dipakai untuk menyimpan air ketika air mati atau keperluan-keperluan lainnya yang butuh cepat ya. Karena tenda ke toilet kan agak jauh tuh. Jadi bisa kita bawa ke dekat tenda kita. Fasilitas berikutnya ada warung dong di sini. Cukup banyak warung yang ada di sini. Kalian bisa pilih sendiri dari jual minuman dingin, jajanan, hingga makan berat seperti pecel ayam, nasi pecel. Pokoknya ada beberapa menu-menu berat lah. Jadi buat kalian yang kesini nggak bawa makanan, nggak bawa persiapan untuk masak, kalian bisa beli di sini. Jadi jangan khawatir haus dan lapar, karena kalian pasti bisa makan. Yang penting bawa uang. Untuk harga sebagai gambaran, kemarin aku beli Hydro Coco yang 250 ml itu harganya 15.000. Ya itu lebih mahal dibanding ketika kita beli di kota ya. Tapi ya mungkin bisa dimaklumi karena itu area wisata. Ya minimal teman-teman punya gambaran lah harga lainnya itu berapa. Dan yang menarik adalah di warung-warung tadi itu menyediakan jasa cas HP. Jadi mereka menyediakan stop kontak di kursi-kursi yang mereka siapkan. Dan itu bayarnya 10.000 sepuasnya. Teknisnya seperti apa, 10.000 sepuasnya ini seperti apa. Maaf ya guys, aku nggak tahu karena kemarin aku tidak menggunakan jasanya dan juga aku nggak nanya. Jadi ya minimal aku sampaikan ke kalian lah. Kalau di sana itu bisa ngecas tuh, sewa dan bayar 10.000. Setelah tadi kami masak sendiri, kami bawa beras dari rumah, akhirnya kami masak nasi, kami juga masak lauk. Lauk yang kita pakai adalah sarden ya, karena paling simple. Nah setelah makan, kami coba jalan-jalan di malam hari melihat keramaian yang ada di malam itu. Guys, kita jalan-jalan dulu guys ke atas. Ramai guys, kayak pasar. Hari ini ramai banget yang camping. Di sini juga banyak penyewaan tenda sih yang diinisiasi sama warga lokal. Jadi buat kalian yang nggak punya tenda atau punya tapi malas bawa, kalian bisa hubungin orang lokal sini guys, karena mereka banyak banget yang menyewakan tenda. Setelah jalan-jalan kita memutuskan untuk tidur di jam 10 malam. Kita tidur di tenda. Di sini cuacanya ya nggak terlalu panas dan juga nggak dingin-dingin banget. Terasa dinginnya itu dimulai jam 12-an, jam 12 malam itu mulai dingin dan kami mulai menggunakan jaket. Dan besoknya sekitar jam 5.40 dan kita lihat keluar dan pemandangannya sudah wah cantik banget boy. Jadi hamparan pas di depan pintu masuknya tenda kami itu pas kita buka sliding seret, buka seret, itu langsung pemandangannya lautan awan.
Oke, sekarang jam sekitar 8.30. Kita sudah packing, sudah lipat tenda dan lain-lain. Matahari sudah mulai tinggi juga, mulai panas. Saatnya kita pulang kembali karena yang lain juga sudah pulang juga ya, sudah pada sepi. Oke, sampai ketemu di perjalanan jelajah berikutnya di Bukit Embun. Kita nyatakan sukses, alhamdulillah.